Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan dua dari pengantar pariwisata dan perhotelan, yaitu tentang peraturan dan undang-undang pariwisata. Dalam proses pembuatan rancangan undang-undang tahun nomor 9 tahun 90, yaitu membutuhkan waktu 10 tahun, ada 3 hal yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 90 ini. Yang pertama mengenai objek wisata, yang kedua adalah sarana pariwisata, yang ketiga merupakan jasa pariwisata. Kemudian penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk, yaitu yang pertama memperkenalkan atau mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek yang daya tarik dari wisata tersebut. Yang kedua adalah memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa. Jadi bisa dari pariwisata itu nantinya tujuannya adalah untuk memupuk dari rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa. Kemudian perluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Jadi nantinya akan pariwisata ini berdampak pada memperluasnya dan meratakan dari usaha dan lapangan kerja di suatu daerah. Lalu meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah tersebut, lalu mendorong pendayaan produksi nasional. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 tentang Benda Cagar Budaya, benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang paling penting. Artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan dari nasional. Pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 itu yaitu tentang tujuan dan lingkup, lalu penguasaan, pemilihan, penemuan dan pencarian, lalu perlindungan dan pemeliharaan, adanya pemanfaatan, lalu pengawasan. Ruang lingkup undang-undang di Nomor 5 Tahun 92 adalah adanya benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, kemudian ada benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya. Yang termasuk dalam benda cagar budaya adalah benda buatan manusia atau benda alam. Lalu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 92 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yaitu memuat tentang lingkungan hidup, lalu ada pengelolaan lingkungan hidup, lalu adanya ekosistem, adanya daya dukung lingkungan, lalu sumber daya, lalu baku mutu lingkungan, pencemaran lingkungan, lalu ada perusakan lingkungan, ada dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Kemudian peraturan mengenai pemerintah daerah atau dapat disebut dengan otonomi daerah. 9 ini membahas pengembangan pariwisata dapat diatur sesuai dengan daerah sendiri tanpa menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah politik luar negeri dan pertahanan keamanan. Lalu ada peradilan, moneter, dan fiskal, lalu ada agama. Di peraturan pemerintah tahun 24 di nomor 24 tahun 79, mohon maaf, tentang penyerahan sebagian usaha pemerintah dalam bidang pariwisataan kepada daerah tingkat 1, yaitu peraturan ini ditetapkan dan dikeluarkan sebelum adanya undang-undang pariwisata. Dalam peraturan pemerintah ini terdapat 12 urusan pariwisata. Di tahun 93, yaitu tentang benda cagar budaya. Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia yang bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Itu dapat dikatakan sebagai benda cagar budaya. Atau memiliki masa gaya yang khas dan memiliki masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Lalu benda-benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan dan kebudayaan, ini juga bisa disebut sebagai benda cagar budaya. Kemudian adalah situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, termasuk di dalamnya yaitu lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya adalah benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi atau intrinsik tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia. Benda cagar budaya karena yaitu yang pertama adalah nilainya sangat penting bagi sejarah. Kenapa benda itu bisa disebut sebagai cagar budaya? Lalu ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Lalu sifatnya memberikan corak khas dan unik. Jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberikan penjelasan pengertian tentang yaitu pasal 1 wisata atau wisatawan, kepariwisataan, daya tarik wisata, lalu daya tujuan pariwisata, usaha pariwisata, pengusaha pariwisata, lalu ada industri pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata, serta beberapa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Baik, itu tadi mengenai peraturan.